Di sini terlihat soal praktek yang keempat. Nah, kemudian ada beberapa komponen yang akan kita gunakan untuk membuat rangkaian soal praktek ini. Ada LED warna merah, LED warna hijau, 2 buah resistor senilai 220 ohm, 1 buah relay, kemudian ada switch titan, beberapa kabel jumper, dan juga yang paling penting power supply 5 volt. Nah, di sini sudah terlihat rangkaian yang telah kita rangkai. Oke, untuk warna kabel jumper warna kuning dan ungu itu merupakan sambungan dari power supply, yaitu positif dan negatif. Kuning itu positif dan ungu negatif. Nah, untuk aliran positif dari power supply ada kabel warna hijau, yang di samping kabel yang berwarna kuning itu kita sambungkan ke kutub NO dari switch titan. Kemudian keluaran dari switch titan tersebut yang berwarna biru kita sambungkan ke kaki coil relay yang sebelah kiri. Nah, untuk kabel jumper warna orange itu berada di tengah kan? Itu merupakan common dari si relay. Terus dari common itu kita sambungkan ke positif power supply. Nah, untuk kaki coil dari relay yang sebelah kanan ada kabel warna hitam kan itu teman-teman, kita sambungkan ke bagian negatif dari power supply. Di sini saya menggunakan normally open. Jadi ketika ini kebetulan relaynya perlu ditekan karena memang enggak terlalu nancep ya teman-teman, jadi agak longgar sehingga nggak mau buat menyalakan lampunya. Nah, ketika switch titan ditekan baru si lampu hijau menyala. Jadi lampu hijau ini menggunakan normally close dan lampu merah ini menggunakan normally open. Nah, beginilah lampu yang kita gunakan, dia akan menyala bergantian. Dan ini diatur oleh relay yang menggunakan sistem elektromagnetik. Nah, ini adalah soal praktek yang kelima, rangkaian pengunci atau latch. Di sini ada beberapa komponen, diantaranya resistor 220 ohm, lampu LED warna merah, push button, limit switch, relay, beberapa kabel jumper, dan juga ada power supply 5 volt. Rangkaian ini disebut rangkaian pengunci dikarenakan push button berperan sangat penting untuk mengunci aliran listrik sehingga aliran listrik tetap mengalir, dan untuk memutuskan aliran listrik kita menggunakan limit switch. Ini dia rangkaiannya. Arus listrik power supply kita hubungkan ke push button yang berwarna hijau kecil itu teman-teman. Nah, kemudian keluaran dari push button itu kita hubungkan ke salah satu kaki relay. Kemudian kaki COM dari relay kita hubungkan ke push button yang warna orange kecoklatan yang di bagian tengah. Nah, itu kaki COM dari relay. Kemudian kabel bagian button yang warna merah ini yang di belakang kabel warna biru kita hubungkan ke kaki resistor. Salah satu kaki resistor kita hubungkan ke positif dari lampu LED. Kaki negatif lampu LED kita hubungkan dengan negatif power supply. Kaki coil relay satunya kita hubungkan ke negatif, dan positif power supply kita hubungkan ke NC limit switch. Keluaran NC limit switch kita hubungkan dengan kaki NO relay. Kaki NC relay kita hubungkan ke kaki COM relay. Beginilah hasil rangkaiannya. Kita coba pas button ditekan, maka pas button akan mengunci aliran listrik sehingga lampu LED menyala, dan ketika limit switch ditekan, maka limit switch akan mematikan aliran listrik sehingga lampu LED akan mati. Oke, kita coba sekali lagi. Pas button ditekan maka akan mengunci, lampu LED akan menyala. Ini cuma nyala. Dan ketika limit switch ditekan, maka limit switch akan memutuskan aliran listrik sehingga lampu LED akan mati. Lampu LED di sini berfungsi sebagai output atau indikator sehingga kita tahu bahwa rangkaian ini dapat berfungsi dengan baik. Ini adalah soal praktek yang ke-6. Rangkaian ke-6 ini merupakan rangkaian drive relay.
Nah, untuk kabel pin jumper warna ungu dan kuning ini, yang kuning merupakan positif dan ungu merupakan negatif dari power supply. Kemudian kam dari relay kita taruh ke negatif dari power supply yang warna hijau itu. Lalu di situ ada kaki basis transistor, kita hubungkan ke resistor 1000 ohm. Kemudian emitter dari BC547 kita hubungkan ke negatif power supply. Aliran negatif dari power supply kita masukkan ke switch return. Nah, rangkaiannya seperti ini. Kemudian kaki coil dari relay kita kasih ke lampu LED. Nah, ketika switch ditekan maka lampu akan menyala. Dan ketika ditekan sekali lagi maka lampu akan mati. Ini seperti ini rangkaiannya. Kita ulang sekali lagi. Ketika switch ditekan maka lampu akan menyala, dan ketika ditekan sekali lagi maka lampu LED akan mati. Lampu LED di sini berfungsi sebagai indikator jika relay masih berfungsi. Dan ketika teman-teman tadi memperhatikan, ketika switch ditekan itu relay akan berbunyi cetak gitu kan. Nah, setelah itu lampu akan hidup. Kalau ditekan satu kali lagi baru lampu akan mati. Gitu. Nah, kali ini merupakan soal praktek yang terakhir, yaitu soal praktek ke-7. Di sini kita menggunakan relay sebanyak 2 buah. Kemudian ada motor, kita di sini akan menggerakkan motor. Lalu ada power supply 5 volt. Nah, di sini positif dari power supply akan masuk ke NC relay yang pertama. Kemudian keluaran dari NC akan masuk ke COM. Keluaran dari COM akan kita sambungkan ke motor. Nah, untuk NO dari relay yang pertama kita sambungkan ke negatif power supply. Nah, untuk relay yang kedua, NC kita sambungkan ke positif power supply. Kemudian keluaran dari NC kita sambung ke COM. Nah, keluaran dari COM kita sambungkan ke motor. Di sini NO dari relay yang kedua kita sambungkan ke negatif motor supply. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan 2 button yang akan membantu kita menyalakan motor ini nanti. Coba kita tekan button. Nah, motor bergerak ya teman-teman. Kemudian untuk button yang satu lagi, motor juga bergerak. Jadi ketika pas button ditekan, relay akan menyalakan motor dan motor akan berputar. Seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga video saya dapat berguna untuk kalian semua.